Pemirsa, polisi berhasil menangkap Victor Yeimo. Victor adalah buron kasus kerusuhan di Papua tahun 2019 lalu. Satgas Newangkawi menangkap Victor Yeimo di Jayapura, Papua pukul 19.15 waktu Indonesia Timur atau sekitar 3 jam yang lalu. Victor masuk dalam daftar pencarian orang pada 2019 lalu. Dia disangka melakukan makar dan menyiarkan berita atau pemberitahuan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Victor dinyatakan sebagai tersangka aktor kerusuhan berdasar keterangan saksi yang menyebutnya sebagai pimpinan demo yang berorasi mengenai Papua Merdeka dan menghasut rakyat. Hasutannya menyebabkan masyarakat terbakar fitnah dan mengakibatkan kerusakan fasilitas umum serta beberapa gedung dibakar dalam kerusuhan 2019 lalu. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021, Satgas Gakum Newangkawi telah menangkap DPO kasus rasisme dan kerusuhan di wilayah Papua tahun 2019. Tersangka DPO atas nama VY ditangkap di kota Jayapura. Adapun riwayat jabatan dari VY saat ini adalah sebagai Ketua KNPB Pusat. Saat ini pula masih menjabat juru bicara internasional KNPB, sekaligus juru bicara Sekber PRP sampai sekarang. Adapun kronologis dari penangkapan, saudara VY ini sudah termonitor sejak 2 minggu yang lalu memasuki kota Jayapura, dan pada malam ini pukul 19.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Saat ini tersangka Victor Yeimo masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jayapura. Penangkapan Victor diharapkan membuat kondisi Papua lebih kondusif dan aman. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita terhubung dengan Kombes M. Iqbal, Kasatgas Humas Newangkawi di Jayapura, Papua. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat, Pak Iqbal. Mungkin bisa dijelaskan kronologi penangkapan dari Victor Yeimo ini yang sudah buron selama 2 tahun seperti apa? Selamat malam Mbak, dan selamat malam pemirsa. Terima kasih Mbak. Jadi bahwa benar, tadi malam sekitar jam 19.15 setelah Satgas Gakum Newangkawi telah menangkap DPO kasus rasisme dan kerusuhan wilayah Papua tahun 2019 atas nama VY yang dilakukan penangkapan di wilayah Jayapura. Iya, Mbak. Pak, bagaimana untuk pihak Bapak ini menangkap Victor Yeimo yang sudah buron begitu 2 tahun, ditangkap di mana, kemudian saat ini sedang berada di mana Victor Yeimo? Yang bersangkutan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polda Papua. Jadi kronologis penangkapannya sekitar 2 minggu yang lalu itu dilakukan monitoring terhadap tersangka DPO ini, dan baru tadi malam dilakukan penangkapan. Memang kita memerlukan waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Lokasi penangkapannya di mana Pak Iqbal? Di Jayapura, Mbak. Di Jayapura, artinya dia sudah lama tinggal di Jayapura gitu, bersembunyi atau seperti apa selama ini? Sebelumnya yang bersangkutan termonitor tinggal di PMG, Mbak. Kemudian sekitar 2 minggu yang lalu yang bersangkutan menyeberang ke wilayah Papua. Terus kita monitor terus dengan bantuan IT kita, sehingga tadi malam ada waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan. Pak, apakah artinya Victor ini terbukti mendukung Papua Merdeka? Apakah dia juga memiliki senjata api begitu? Saat penangkapan tidak ditemukan ada padanya senjata api, Mbak. Baik, artinya mendukung. Tapi dari bukti, ya, dilanjutkan boleh Pak? Dari bukti-bukti yang cukup bahwa di tahun
tahun 2019 yang bersangkutan jelas terbukti dan cukup bukti bagi kita untuk melakukan penangkapan karena yang bersangkutan terlibat dalam kasus rasisme dan kerusuhan yang kita ketahui bersama tahun 2019, kerusuhan di Jayapura dan meluas di beberapa tempat. Baik, kasus kerusuhan di Jayapura kemarin, Pak. Apakah kemudian Victor ini ada keterkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata yang kemudian selalu meneror warga di Papua? Kebetulan Victor ini yang bersangkutan adalah Ketua KNPB Pusat dari 2012 sampai 2018. Kemudian dia juga diangkat sebagai juru bicara KNPB Internasional dari 2018 sampai dengan sekarang. Yang bersangkutan juga sebagai juru bicara internasional Sekber PRT dari 2020 sampai dengan sekarang. Jadi sangat aktif sekali, Mbak. Baik. Pak Iqbal, terima kasih atas waktunya berbagi informasi di Kabar Utama malam ini.